Upulanite Allah Ta'ala Upulanite Allah Ta'ala Upulanite Allah Ta'ala Selamat bertemu saudara-saudara yang kekasih dari Kampung Benusa Amalatu. Bersama-sama sekarang kita orang mau hadiri satu ibadah dalam rangka 70 tahun orang Maluku di negara Belanda. 70 tahun itu lama sekali. Tetapi mau bilang apa? Kalau Tuhan Allah bilang 1 hari untuk aku seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun untuk aku seperti 1 hari. Tapi begitulah bersama-sama kita orang mau memperingati. Tapi juga merayakan 70 tahun orang Maluku di negara Belanda. Teristimewa dalam rangka lingkungan orang Tuhaha di negara Belanda. Lieve mensen, we willen zo dadelijk getuige zijn van een eredienst in het kader van 70 jaar Molukse gemeenschap in Nederland. Het is een lange tijd, 70 jaar. Maar wat is lang? Als de Heere God zegt, 1 dag is voor mij als 1000 jaar en 1000 jaar is voor mij als 1 dag. Maar hoe dan ook, voor ons, 70 jaar lang, na 1951, willen we stilstaan bij dit jaar. En vandaar ook deze bijzondere dienst voor de mensen van Kampong Tuhaha. Wij hopen dat jullie op jullie eigen manier zullen genieten en aanwezig zullen zijn in deze dienst. Tuhaha ada nyanyian sendiri, Wele. Kidung ini dikarang oleh almarhum Om Frans Sausilawane. Karena beta punya mama, nama perempuan Sausilawane. Pernah beta kunjungi Om Frans di Tuhaha. Dan itu pertemuan sangat luar biasa. Tuhaha heeft een eigen lied, Wele. Het beschrijft de familieclans, het ontstaan van Tuhaha. En dit lied is geschreven door Om Frans Sausilawane, want mijn moeders moeder, die heette Sausilawane. Wele. Uhule
Sekarang bersama-sama ketemu dengan nyanyian Ombak dan Arus dilanjutkan dengan Allah yang setia. We gaan die luisteren naar het lied Ombak dan Arus, overgaand in God van trouw. Die nyanyikan wordt gezongen door Marco Suissa, Esther Watimena, dan Liano Suissa, samen met Nona Lisapali Sahanaya dan Ferry Lisapali. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang abdikan, mengarap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan. U bent mijn rots wanneer ik wankel. U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent u het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita orang tiba pada saat untuk bersama-sama dengar pembacaan Alkitab, sebahagian dari perjanjian yang lama dari kitab Kejadian dan dari perjanjian yang baru dari Injil Lukas. We gaan hier luisteren naar de schriftlezing, een deel genomen uit het Oude Testament, het boek Genesis, en een deel genomen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Lucas. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4 dan Lukas pasal 10 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lukas pasal 10 ayat pertama. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Genesis 12, vers 1 tot en met 4. De Heer zei tegen Abram, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Haran weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Lucas 10, vers 1. Daarna stelde de Heer 70 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond, naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Bersama-sama sekarang kita mendengar kidung Cinta dan Kasihmu yang dinyanyikan oleh kelompok penyanyi Suara Rebana. We gaan luisteren naar het lied Cinta dan Kasihmu, oftewel uw genegenheid en uw liefde, door de vokalgroep Suara Rebana. 70 jaar onderwijs in Nederland. De eerste generatie die de overtocht doen, onderwijs. 70 tahun kemudian sekarang dari generasi ke generasi. Kami selaku anak-anak pemuda tetap ada. 70 tahun di tanah perasingan. Cinta dan kasih. Inilah yang ku renungkan sejak waktu nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
cinta dan kasih-Mu besarkan jiwa ini, membuka langkahku walau terkadang menang. Kau bangkitkan asa, yakinkan cinta itu ada. Terima kasih cinta, terima kasih karena Engkau cinta aku ada. Kami Saudara-saudari yang kekasih, 70 tahun lalu orang Maluku mendarat di negara Belanda, di Labuhan Rotterdam, di Labuhan Amsterdam. Beta pun orang tua, Marie Neeltje Nepesi dan Christoffel Jacob Abraham Esa Mustamu, bersama dengan 4 kakak, almarhumah Evi, Theo, Yul dan Irene. Dan mamaku hamil 6 bulan dari beta. Orang tiba di negara Belanda. Sing tahu apa yang menantikan orang Maluku di sini. Sing tahu jalan-jalan di negara ini. Dan mungkin juga satu pertanyaan dan tanda tanya besar. Belum tahu maksud Tuhan Allah dengan orang Maluku di sini. Tadi kita dengar tentang Abram. Tuhan panggil, keluar dari tanahmu, keluar dari sanak saudaramu, keluar dari mata rumahmu, keluar dari segala sesuatu yang sudah terkenal kepadamu, dan pergi ke tanah yang aku akan tunjuk. Kamu nanti jadi berkat besar bagi umat-umat di atas muka bumi ini. Dan di dalam namamu, umat-umat di bumi ini akan diberkati. Engkau jadi berkat yang besar bagi orang-orang lain. Orang-orang yang memberkati kamu, diberkati. Orang-orang yang mengutuk kamu, dikutuk. Tapi pergi ke tanah yang aku tunjuk kepadamu. Dan Alkitab bilang, Abram dan pasti dengan Sarai istrinya, karena kalau sing berundi dengan istri cilaka, kita semua tahu kan? Mesti berundi dengan istri. Sarai tidak disebut, tapi pasti dia berundi dengan Sarai. Dan dong berangkat. Dan waktu itu Abram punya umur 75 tahun. Kalau dengar sejarah dua ini, Abram dipanggil keluar, pergi di sana. Ketumpung orang tertua dipanggil keluar, pergi di sana. Apakah ada kesamaan antara dua sejarah ini atau sama sekali sing ada? Beta rasa kalau kita baca betul, kalau kita orang tanya orang tua betul dari generasi yang pertama, ada kesamaan. Kesamaan yang pertama itu, Abram tidak bimbang sama sekali. Biarlah dia tahu dia pergi di mana,
Dia sing tahu maksud Tuhan Allah apa, dia sing bimbang, dia langsung pergi. Ketumpung orang tua, generasi pertama, kita bisa bilang, dorang sing bimbang, pasti dong ada kebimbangan ini. Ketumpi negara mana nih? Ya Belanda, apa itu Belanda? Tapi toh dorang pergi. Seperti Tuhan Allah sendiri yang bilang ke orang tua, keluar dari sini, berangkat ke sana, nanti aku memberkati kamu orang di negara yang aku tunjukkan. Dasar iman, saudara-saudara yang kekasih, dari ketumpung orang tua, generasi pertama yang bagi ketorang, generasi kedua ketumpung punya papa mama, bagi kita punya anak-anak opa oma dan nenek, tete, oyang. Dorang punya iman sama kuat seperti Abraham. Sing tahu apa yang mau terjadi, tetapi pergi saja, percaya saja, bikin saja. Biarlah masa depan kelam kabut, sing tahu apa mau jadi, harap saja pada Tuhan. Nanti Tuhan atur. Abraham ketemu orang tua perkara ini sama, sing ada beda. Tapi tadi kita dengar, Tuhan Allah bilang, aku jadikan kamu satu berkat besar. Apakah orang Maluku yang datang di Belanda jadi berkat besar untuk orang Belanda atau orang-orang lain-lain? Kalau melihat waktu tiba di Belanda, 12.500, sekitar 12.900 tahun 51, sekarang tahun 2021 sekitar 70.000 orang Maluku. Kamu bilang bangsa besar secara populasi, ya besar. Anak-anak banyak lahir dalam 70 tahun ini. Tapi apakah orang Maluku juga jadi berkat dalam bidang-bidang yang lain? Dengan cara yang lain? Apakah orang Maluku juga jadi berkat sebagai orang pandai, orang pintar? Atau dalam bidang kesenian? Atau dalam bidang musik? Apa saja? Beta rasa kita bisa bilang, iya, orang Maluku jadi berkat besar. Ada orang Maluku yang cukup pintar. Ada orang Maluku dalam bidang kesenian cukup banyak. Apalagi generasi yang ketiga nih yang mulai timbul pelan-pelan. Apalagi dalam bidang musik banyak sekali. Sebut saja dari Julia Loco, almarhumah Lady Soul, almarhum Jamie Bell Martin, Daniel Sauleka, banyak dalam bidang musik. Jadi berkat untuk orang-orang yang datang dengar dan nonton. Dan kenapa juga orang Maluku jadi berkat besar bagi orang banyak? Sebab menurut beta punya pandangan, katong sayang manusia. Betul. Orang Maluku paling sayang manusia. Kalau minta tolong, ketong tolong. Kalau minta bantu, ketong bantu. Kalau sukarela, ketong sukarela. Cuma kalau kore orang Maluku punya hak, don tak balik 1000%, don mau pukul saja. Don mau pukul saja. Itu orang Maluku juga. Baik sampai di sini. Lewat batas, masih mati. Tapi apakah orang Maluku jadi berkat besar bagi orang lain? Beta pernah dibilang, iya. Orang Maluku jadi berkat bagi orang besar. Lihat saja kalau dalam keadaan duka, orang bantu kiri kanan. Orang lain-lain, umpama orang Belanda yang turut duka di orang Maluku, orang heran kok orang Maluku senang bantu lain dengan lain begitu. Dengan itu kita bisa bilang, memang orang Maluku jadi berkat besar untuk orang lain-lain, dan orang Maluku juga jadi berkat besar satu bagi yang lain.
Sekarang 70 tahun kemudian, ketong mesti tanya diri dan mesti periksa diri. Apakah maksud Tuhan Allah sesudah 70 tahun berdiam di negara Belanda? Atau sama sekali tidak ada maksud? Selalu dalam Tuhan punya rencana ada maksud dengan masing-masing orang. Tapi kalau ketong tahu, guru besar Yesus bilang, mintalah dan engkau akan menerima. Berdoalah dan engkau dikasihkan. Ketuklah dan pintu akan dibukakan bagi kamu. Jangan menoleh ke belakang dengan kemarahan, tapi menoleh ke muka dengan harapan baru. Dalam pembacaan Lukas tadi, guru Yesus suruh 70 orang lain keluar untuk sembuhkan orang sakit, untuk pulihkan orang yang kena bela kusta, untuk keluarkan setan-setan, untuk bangkitkan orang yang mati. 70 orang. Kenapa 70? Kenapa sing 7? Kenapa sing 15 atau 40? 70 orang disuruh keluar jadi keselamatan untuk orang-orang yang lain. Pernah Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau orang bikin salah kepada aku ampuni dia berapa kali? 7 kali. Tuhan bilang, aku berkata, bukan 7 kali, 70 kali, 7 kali. Dengan lain kata, setiap kali ampuni orang kalau dia salah kepada kamu. Karena 70 itu kali 10, dan 10 itu angka Tuhan Allah punya. Berarti sing ada batas untuk mengampuni sesama manusia. Berarti orang Maluku, bila ketemu marah orang Belanda, apalagi sekarang di TV ada beberapa siaran tentang orang Maluku di Belanda kedatangan, kita orang sudah lihat 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali kita orang lihat cilaka besar, kita bisa marah. Tapi dalam kemarahan itu selalu kita orang mesti tanya, Tuhan Allah, maksudmu apa dengan kita orang? Sesudah 70 tahun mengkali kita belum tahu Tuhan. Tapi pasti Tuhan, jangan lupa kita orang, berjalan dengan kita orang, dan tunjuk jalan bagi kita orang. Geen makkelijk verhaal, het verhaal van Abraham. Het is een verhaal dat tegen ieder van ons zegt, jong en oud, groot en klein, alles wat je vertrouwd is, al je zekerheden, direct loslaten en gaan. Waar naartoe? Geen idee, God wijst de weg wel. God, zeggen dan jongeren van hier, God, wie of wat is God nou? Wie gelooft er nou nog in God? Nou ja, genoeg mensen. Maar Abraham, die gaat in het volste vertrouwen in de Heere God. En wat dit verhaal ons wil zeggen, dat is het volgende. Ga maar eens naar een bestemming ergens in Afrika. Of als je een vakantiebestemming hebt hier in Europa, doe dat maar eens zonder GPS. Probeer het maar. En dan weet je dat je onderweg strandt. Je weet de weg niet. Want GPS, Global Positioning System, vertelt je precies hoe je moet gaan. Maar onze ouderen hadden geen GPS. En onze generatie, de tweede generatie, wij hadden geen mobiele telefoons. Abraham had ook geen GPS. Maar we hadden en hebben één ding gemeen. God. God. Die door alle eeuwen heen meegaat met alle mensen. Ook de mensen uit Beinusa Amalatu. Zonder GPS red je het niet.
Maar wel als je de letters GPS een andere betekenis geeft. Officieel heet het Global Positioning System, maar vanaf nu noem ik het God Personal Savior. Amen. Kidung Kampong Tuhaha. Het lied Kampong Tuhaha is een bestaand lied, maar ik heb het vertaald en een tekst opgemaakt in Maleis en in het Nederlands. Het gaat over, zoals de titel al zegt, Kampong Tuhaha, het dorp van mijn moeder en van alle Tuhahanezen. Het beschrijft dat in dat dorp de oorsprong van mijn moeder ligt, dat ze daar is opgegroeid. Maar het beschrijft ook de komst van de dreiging van de koloniale machten. Het beschrijft ook hoe vanuit het Westen de Portugezen, de Engelsen en tenslotte de Hollanders naar de Molukken kwamen voor de legendarische specerijen waar ze heel erg rijk van zijn geworden. Kampong Tuhaha.
the English, and at last, the worst of them, the Dutch. Burning, torturing, suppressing, killing Willie! Leaving behind a trace of horror that started then up to this day. Sekarang kita mau dengar satu syair yang dibacakan oleh Esther Claire Sasabone. We gaan luisteren naar een gedicht gelezen door Esther Claire Sasabone. Sedihnya baru-baru Esther punya om, kita semua kenal, penyanyi terkenal Jamie Bell Martin Silawanabesi. Meninggal, itu Esther punya om, karena Jamie punya istri Joke Sasabone. Het gedicht, getiteld Iedereen is onderweg, door Esther Claire Sasabone. Zij heeft onlangs een heel droevig overlijden meegemaakt. Haar oom, de door ons allen gekende soulzanger Jamie Bell Martin, wereldwijd eerste winnaar van The Voice Senior, is onlangs overleden. En de vrouw van Jamie is Joke Sasabone. Iedereen is onderweg en iedereen komt uit aan op de bestemming waar we allemaal heen zullen gaan. Je maakt de afslag naar links, je maakt hem naar rechts, maar wie weet er wat er goed is en wat is er slecht. En wanneer is het echt en wanneer is het nep? Hoe oprecht zijn de dingen waarvoor je vecht nou echt? Iedereen is onderweg en iedereen komt ooit aan op de bestemming waar we allemaal heen zullen gaan. Het doet ertoe hoe je leeft en wat je anderen geeft. Leef je uit voordat je ziel boven je lichaam uitzweeft. Ja.
Saudara-saudara yang kekasih, tadi sudah menghadiri ibadah dalam rangka 70 tahun orang Maluku di negara Belanda. Satu tahun yang penuh sejarah, yang luar biasa. Maksudnya jangan lupa tanah air Maluku dengan seumumnya dan dengan khususnya jangan lupa kampungmu, Bainusa Amalatu, Tulula Uhaha, yang sekarang disebut Tuhaha. Lieve mensen, jullie zijn net aanwezig geweest in een dienst in het kader van 70 jaar Molukse gemeenschap in Nederland. Vergeet daarom niet in het algemeen je moederland, maar in het bijzonder je dorp Bainusa Amalatu, Tulula Uhaha, dat wij nu kennen als Tuhaha. Sekarang terimalah utusan dan berkat. Ontvang dan nu de zending en de zegen. Kiranya nikmat Tuhan Isa Al-Masih, pengasihan Allah, persekutuan Roh Allah yang kudus, sertai kami sekarang